Izin kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama-nama kelompok kami, yang pertama Dea Hanial Graciela Berbrahmana, yang kedua Dimas Yoga Nugroho, yang ketiga Dimas Susetyo, yang keempat Fabrian Yudianto, yang kelima Farhan Fauzan Pratama Lubis, yang keenam Iqbal Muhammad Ardi. Materi yang pertama adalah stop kontak yang akan saya jelaskan. Stop kontak, pengertian stop kontak. Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak. Yang kedua, prinsip kerja stop kontak. Prinsip kerja stop kontak yaitu sumber listrik dialirkan menuju ke stop kontak melalui kabel. Ketika perangkat listrik disambungkan ke stop kontak, maka listrik yang terkumpul di stop kontak akan mengalir melalui steker dan kabel hingga menuju ke perangkat elektronik. Ketiga yaitu fungsi stop kontak. Sebagian orang menamai stop kontak ini dengan sebutan colokan listrik. Hal itu mungkin didasari oleh cara kerja alat tersebut, yaitu dengan mencolokkan atau menancapkan steker ke lubang stop kontak, sehingga arus listrik dapat mengalir ke perangkat yang dihubungkannya. Fungsi stop kontak itu sendiri adalah mengalir ke, dapat dilihat dari cara kerjanya, yaitu sebagai terminal arus listrik. Biasanya orang memanfaatkan stop kontak ini untuk mengalirkan arus listrik ke perangkat elektronik seperti magicom, setrika, televisi, mesin pompa air, dan lain-lain. Dan sering juga untuk mencas smartphone. Alat listrik ini sering dijumpai di sekitar dinding-dinding rumah karena fungsi stop kontak ini memang dibutuhkan dan sangat membantu untuk menyalakan atau menghidupkan perangkat elektronik di rumah. Jenis stop kontak berdasarkan tempat pemasangannya. Jika dilihat dari segi tempat pemasangannya, maka stop kontak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Istilah stop kontak inbow digunakan untuk stop kontak yang dipasang di tembok, sedangkan stop kontak outbow dipasang di luar tembok. Biasanya stop kontak outbow hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama stop kontak kecil, merupakan stop kontak dengan dua lubang yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berdiri kecil. Yang kedua, stop kontak besar, juga merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Cara pemasangan stop kontak. Secara prinsip pemasangan stop kontak sederhana, yaitu dengan menyisipkan stop kontak antara peralatan listrik dengan sumber listrik. Kedua kawat baik plus maupun netral dilewatkan stop kontak sebelum mencapai titik yang dilindungi. Cara pemasangan stop kontak sebenarnya memasang stop kontak tidak sulit, namun kamu harus tetap hati-hati dan teliti. Selain itu, pastikan tangan dan semua alat dalam keadaan kering supaya kamu tidak kesetrum. Mau tahu caranya pasang stop kontak? Cara pasang stop kontak dengan benar setelah menyiapkan sejumlah alat tersebut, kamu pun siap memasang stop kontak. Berikut adalah cara pasang stop kontak yang baik dan benar. Yang pertama, cara pasang stop kontak dengan mematikan listrik.
Saat sedang memasang stop kontak, kamu harus memastikan bahwa aliran listrik di rumah dalam keadaan mati. Jika tidak, bisa saja kamu terkena strum saat memasang stop kontak. Yang kedua, bongkar stop kontak lama. Untuk memasang stop kontak yang baru, kamu perlu membongkar stop kontak yang lama menggunakan obeng plus. Setelah membuka baut-baut pada stop kontak, kamu akan melihat 3 kabel, yaitu kabel fast, kabel netral, dan kabel ground. Untuk membuka kabel tersebut, biasanya terdapat sebuah tombol kecil di dekat kabel yang kamu tekan. Setelah menekan tombol itu, kabel pun akan lepas dari stop kontak. Yang ketiga, buka baut stop kontak terlebih dahulu. Cara pasang stop kontak selanjutnya adalah membongkar sasis stop kontak. Bukalah baut yang berada di bagian tengah stop kontak menggunakan obeng dan simpan sasis tersebut di tempat yang aman. Setelah stop kontak dalam keadaan telanjang, barulah kamu bisa menghubungkan kabel ke stop kontak. Yang keempat, cara pasang stop kontak tahap akhir. Sebelum menghubungkan kabel, yang perlu kamu ingat adalah ada 3 slot di stop kontak yang harus dihubungkan dengan kabel. Slot paling kiri digunakan untuk kabel fase, slot kanan digunakan untuk kabel netral, dan slot di bagian tengah untuk kabel grounding. Masukkanlah ketiga kabel tersebut ke slot yang tersedia di stop kontak secara perlahan. Kemudian masukkanlah stop kontak yang telah terhubung di kabel itu pada kontak yang telah terpasang di dinding rumah. Setelah itu, kamu bisa memasang kembali. Yang kedua, skun kabel. Pengertian kabel. Skun kabel sering juga disebut sepatu kabel atau kabel loop. Skun kabel adalah salah satu aksesoris kabel yang berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada busbar atau panel kabel. Skun ring atau ring kabel adalah kepala kabel terminating atau lebih dikenal dengan sepatu kabel atau kabel sus, terbuat dari tembaga. Skun kabel atau kabel skun atau kabel loop adalah sama-sama sepatu kabel yang berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau dengan dibautkan pada busbar atau panel. Ada berbagai jenis skun aluminium tembaga maupun aluminium tembaga serta berbagai ukuran 35 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm, 125 mm, 150 mm, 240 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 630 mm, tergantung jenis kabel dan ukuran. Prinsip kerja skun kabel. Skun kabel ini mempunyai prinsip kerja, yaitu penyambungan pada ujung kabel sebagai konektor pada instalasi listrik untuk mengurangi resiko terjadinya loss kontak yang nantinya dapat menimbulkan percikan api dan korsleting pada listrik. Sedangkan cara untuk memasang skun kabel ini adalah dengan mengupas kabel lalu menempatkan pada skun untuk mengunci kabel supaya tidak terlepas pres skun dengan menggunakan tang hidrolik dengan kuat, lalu tarik kabel yang telah terpres dengan skun untuk memastikan skun terpasang dengan kuat. Fungsi kabel skun. Kabel skun atau kabel sus merupakan konektor kabel yang digunakan sebagai penyambung antara kabel dengan alat listrik dan komponen listrik. Skun kabel adalah salah satu komponen peralatan instalasi listrik yang dipasang di ujung kabel. Tujuannya untuk penyambungan peralatan instalasi listrik agar tidak terjadi loss kontak, karena jika terjadi loss kontak dapat menimbulkan percikan api yang dapat berisiko terjadinya korsleting pada instalasi listrik. Jenis-jenis kabel skun yang sering dipakai. 1. Skun garpu adalah jenis skun yang digunakan sebagai penyambung dan koneksi antara kabel dengan alat listrik dan instrumen. Skun garpu biasanya digunakan untuk menghubungkan kabel dengan instrumen pada berbagai instalasi listrik.
panel listrik, elektronik, dan otomotif. Bentuk kepala seperti garpu sengaja dibuat sehingga mudah untuk dipasang dan dilepas. Spons garpu biasanya juga sering dipres menggunakan tang printing. 2. Spons ring atau ring kabel. Sambungan bulatan mata itik sebenarnya bukanlah sambungan untuk menghubungkan kabel satu dengan kabel lainnya. Penggunaan spons ring pada mata itik pengupasan kabel yaitu melepaskan sebagian isolasi sehingga terlihat urat tembaganya. Panjang kupasan disesuaikan dengan kebutuhan penutup kabel yaitu pembentukan kabel sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sedang sambung mata itik yaitu sambungan yang menggunakan media bow, maka diameter mata itik disesuaikan dengan diameter bow. Materi yang ketiga yaitu saklar. Saklar merupakan suatu pemutusan dan juga penyambungan arus listrik atau aliran listrik. Penggunaan saklar selain untuk jaringan listrik arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk alat komponen elektronika yang berarus lemah. Saklar itu sendiri dapat digolongkan dari berdasarkan jumlah kondisi yang dimilikinya. Jumlah dari kontak dan kondisi yang dimiliki tersebut biasanya disebut dengan istilah pull and throw. Yang kedua yaitu prinsip kerja saklar. Pada dasarnya sebuah saklar sederhana terdiri dari dua bilah konduktor. Biasanya adalah logam yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kedua konduktor tersebut dipisahkan, maka hubungan arus listrik akan ikut terputus. Saklar yang paling sering kita temukan adalah saklar yang dioperasikan oleh tangan manusia dengan satu atau lebih pasang kontak listrik. Setiap pasangan kontak umumnya terdiri dari dua keadaan atau disebut dengan state. Kedua keadaan tersebut diantaranya adalah keadaan close atau tutup dan keadaan open atau buka. Close artinya terjadi sambungan aliran listrik, sedangkan open adalah terjadinya pemutusan. Yang ketiga yaitu fungsi saklar. Saklar berfungsi sebagai pemutus dan penyambung rangkaian listrik. Jadi ketika kita ingin memutus atau menghubungkan rangkaian listrik, maka kita membutuhkan sebuah alat yang bernama saklar. Saklar ini tidak hanya digunakan untuk rangkaian listrik yang besar saja ataupun yang kecil. Artinya saklar ini dapat digunakan di semua jenis rangkaian listrik, baik itu listrik tegangan tinggi maupun tegangan rendah. Biasanya yang membedakan antara saklar untuk listrik kuat dan listrik lemah adalah di bagian bentuk fisiknya. Saklar untuk listrik kuat cenderung ukuran lebih besar, sedangkan saklar listrik arus lemah cenderung ukuran lebih kecil. 4. Lampu. Lampu merupakan suatu benda yang bersinar yang biasa dipakai di rumah-rumah, gedung-gedung, dan jalan umum. Lampu listrik digunakan untuk menerangi keadaan gelap atau pada saat malam hari. Banyak juga terdapat bentuk, jenis, dan karakteristik lampu. Ada lampu listrik yang mengeluarkan cahaya putih, dan ada juga lampu listrik yang mengeluarkan cahaya kuning remang-remang. Lampu listrik banyak dijual di toko-toko elektronik karena fungsi dan kegunaannya yang sangat penting. Lampu memiliki beberapa bentuk, ada yang kecil, sedang, bahkan ada juga yang berukuran sangat besar. Cara kerja lampu. Ketika arus listrik mengalir melalui filamen yang mempunyai resistivitas tinggi, kerugian daya dalam filamen akan menghasilkan energi panas yang terlihat sebagai pijar cahaya. Aliran arus listrik dalam filamen atau kat lampu pijar akan menggerakkan elektron-elektron bebas yang dapat menyebabkan terjadi benturan dengan elektron-elektron yang terikat pada inti atom. Loncatan elektron antar orbit akan menghasilkan energi berlebih yang dipancarkan sebagai cahaya atau panas tergantung panjang gelombangnya. Fungsi lampu. Lampu merupakan sumber pencahayaan yang sangat krusial dan dibutuhkan pada setiap rumah. Sebuah rumah akan bisa menjadi gelap tanpa adanya lampu sama sekali. Memang betul, sebuah rumah yang baik adalah rumah dengan pencahayaan alami yang langsung masuk dari jendela ketika siang hari. Fungsi lampu sebagai penerangan pada saat malam hari atau di dalam keadaan gelap, memberi sumber energi, memberi kehidupan sarana hiburan seperti halnya di kafe sangat banyak menggunakan lampu.
memberi penghasil panas, memberi penghasil gerak, dan banyak lainnya. Jenis-jenis lampu yaitu yang pertama ada bohlam pijar. Jenis lampu ini menghasilkan cahaya dengan memanaskan kawat pijar tipis yang berada di pusat bagian dalam bohlam. Pemanasan dilakukan hingga mencapai temperatur yang membuatnya bercahaya. Alhasil, bohlam jenis ini menggunakan sebagian besar energinya untuk memproduksi panas, bukan cahaya. Oleh karena itu, kawat pijar lebih cepat terbakar dan rusak. Meskipun harga persatuannya terbilang murah, tetapi tidak awet. Umumnya hanya bertahan sampai 8 bulan. Bukan lampu yang tepat bila Anda ingin hemat energi dan biaya. Yang kedua ada lampu neon. Lampu neon menggunakan tenaga elektrik untuk merangsang penguapan merkuri yang menghasilkan gelombang UV. Proses ini menyebabkan fosfor berpendar dan memproduksi cahaya yang menyilaukan mata. Kurang ideal sebagai penerangan di rumah karena paparan cahaya yang terlalu terang dan mengandung merkuri, bisa merusak kesehatan mata dan kulit. Umumnya jenis lampu ini lebih banyak digunakan untuk pabrik, toko, supermarket, atau kepentingan komersial lainnya. Yang ketiga ada lampu neon kompak. Biasanya disingkat dengan CFL atau Compact Fluorescent Light, dengan bentuk, ukuran, dan pancaran cahaya yang hampir sama dengan bohlam pijar. Tapi CFL tidak menggunakan panas, melainkan tenaga elektrik, dan bisa bertahan 7 kali lebih lama ketimbang lampu pijar. Bisa dibilang, CFL merupakan versi kecil dari lampu neon. Bisa digunakan untuk penerangan rumah tangga dengan lama hingga 7 tahun. Tetapi karena mengandung sedikit merkuri, batasi penggunaannya. Jangan dinyalakan jika tidak terlalu perlu. Cocok digunakan untuk ruang makan, dapur, dan taman. Yang keempat ada HID. HID kepanjangan dari High Intensity Discharge, menghasilkan cahaya yang sangat terang dan memiliki daya tahannya hingga 20.000 jam. Namun lampu ini sebaiknya tidak digunakan untuk tempat tinggal karena menghasilkan radiasi UV yang cukup besar. Kalaupun ingin digunakan, harus dilengkapi dengan filter untuk menyaring radiasi yang dapat merusak kulit tersebut. HID biasanya digunakan untuk pencahayaan di area yang sangat luas, misalnya stadion, lapangan, atau toko berukuran besar. Yang kelima ada hybrid halogen CFL. Lampu ini mengombinasikan 3 teknologi, CFL, halogen, dan pijar, untuk menciptakan bohlam hibrid. Memiliki ukuran yang kecil seperti bohlam pijar, namun dengan cahaya yang lebih terang dan tahan lama. Cukup nyaman dan efisien baik untuk penggunaan rumah tangga maupun industrial. Lampu ini juga terbilang aman karena sudah mengantungi sertifikat dari Environmental Protection Agency dan US Department of Energy. Ketahanannya 8 kali lebih lama dibandingkan lampu pijar standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu kabel. Pengertian kabel listrik. Kabel listrik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical kabel adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan penghantar listrik yang biasanya digunakan oleh kabel listrik adalah bahan tembaga dan juga berbahan aluminium. Meskipun ada juga yang menggunakan silver atau perak dan emas sebagai bahan konduktornya, namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan isolator atau bahan yang tidak sulit menghantarkan listrik yang digunakan oleh kabel listrik adalah bahan termoplastik dan termosetting, yaitu polimer atau plastik dan rubber atau karet yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya yaitu ada fungsi kabel. Digunakan untuk menghantarkan arus aliran listrik dari sumber listrik menuju ke perangkat pengguna listrik, sehingga perangkat tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Namun dari satu fungsi utama tersebut memiliki banyak sekali kegunaannya. Selain sebagai penghantar listrik umum, kabel juga berfungsi sebagai penghantar radio frekuensi sebelum dipancarkan melalui antena. Tanpa ada kabel penghantar radio frekuensi, mungkin kamu tidak akan bisa menikmati siaran televisi atau parabola. Selanjutnya, prinsip kerja kabel listrik. Di dalam kabel listrik terdapat kawat listrik, dan prinsip kerja kawat listrik dan elemen pemanas logam lainnya adalah logam setelah fenomena tenaga listrik. Listrik berarti arus yang melalui konduktor. Arus akan menghasilkan sejumlah panas dan konduktor untuk dilewatkan. Kawat listrik itu sendiri adalah konduktor logam. Setelah tenaga akan memancarkan panas untuk memberikan panas. Selanjutnya, jenis-jenis kabel. Yang pertama itu ada jenis kabel NEM.
Jenis kabel ini sering digunakan di rumah dan gedung dengan inti kabel yang terdiri dari 1 sampai 4 inti dan dilengkapi dengan lapisan isolasi PVC. Keberadaan bahan isolasi membuat kabel bisa digunakan di daerah kering ataupun basah dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Selanjutnya, kabel NYY. Jenis kabel ini memiliki inti tembaga berisolasi PVC. Kabel jenis NYY dibuat untuk instalasi tetap yang ditanam di dalam tanah atau kondisi di lingkungan terbuka dengan tambahan perlindungan seperti dak, pipa PVC, atau pipa besi. Yang perlu Anda ketahui, bahan isolator pada kabel ini memiliki konstruksi yang lebih kuat sehingga harganya lebih mahal. Selain itu, bahan isolator pada kabel jenis NYY biasanya dilengkapi dengan anti gigitan tikus. Selanjutnya ada kabel NYA. Kabel jenis NYA adalah kabel dengan inti yang terbuat dari bahan tembaga tunggal dan dilapisi bahan isolator PVC 1 lapis. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk instalasi di perumahan dan instalasi kabel udara. Jika Anda ingin menggunakan kabel NYA, sebaiknya dilengkapi dengan pelindung seperti pipa PVC. Selanjutnya ada kabel NYAF. Jenis kabel ini memiliki inti tembaga berserabut dengan inti tunggal berisolasi bahan isolator PVC 1 lapis. Ini adalah kabel yang memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi karena inti tembaganya berbentuk serabut. Kabel jenis ini cocok untuk instalasi pada panel listrik yang membutuhkan banyak lekukan. Namun, kabel NYAF sebaiknya tidak digunakan di lingkungan terbuka yang bersifat basah maupun kering karena mudah terkelupas. Selanjutnya ada kabel NYYHY. Jenis kabel ini memiliki 1 atau lebih inti tembaga berserabut dan memiliki selubung luar berupa bahan isolator dari PVC. Ini adalah jenis kabel yang sering digunakan di dalam rumah karena fleksibel sehingga mudah untuk dipasang. Selanjutnya, kabel NYMHY. Jenis kabel ini memiliki lebih dari 1 inti tembaga berserabut dengan bahan isolasi terluar berupa PVC. Kabel ini sering juga dipakai untuk instalasi listrik skala rumah tangga di bawah 900 watt. Kabel NYMHY terdiri dari 3 bagian, yakni konduktor, isolator bagian dalam, dan pelindung luar yang juga terbuat dari bahan isolator. Selanjutnya ada kabel NYMHYO. Jenis kabel ini memiliki lebih dari 1 inti tembaga berserabut yang diisolasi dengan bahan isolator PVC dan memiliki selubung luar. Kabel ini sering dipakai di peralatan audio seperti sound system, kabel loudspeaker, dan lain-lain. Kabel NYMHYO tidak didesain untuk instalasi listrik arus besar dan penggunaannya hanya untuk di dalam ruangan karena kabel ini tidak memiliki selubung luar yang tahan cuaca. Selanjutnya ada kabel BC. Kabel BC atau bare core adalah kabel yang tidak memiliki lapisan isolator sehingga lebih sering digunakan pada instalasi penangkal petir dan dalam instalasi grounding. Namun, penggunaan kabel BC disarankan menggunakan bahan pelindung seperti pipa PVC. Selanjutnya ada kabel ACSR. Kabel ACSR adalah kabel yang terbuat dari aluminium dengan inti kawat baja dan biasanya dipakai pada instalasi arus listrik skala besar seperti pada perusahaan listrik. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar tegangan listrik berarus besar antara menara distribusi listrik. Kabel ini tidak memiliki lapisan isolator, dengan tujuan agar kabel inti utama dapat segera menurunkan suhunya saat menghantarkan arus yang begitu besar. Selanjutnya ada kabel NYRGBY atau NYFGBF atau NYBY. Jenis kabel ini memiliki 1 inti tembaga atau lebih dengan bahan isolator PVC, memiliki pelindung kawat baja bulat dan lilitan plat baja, serta memiliki bahan isolasi PVC di bagian terluar. Kabel ini dibuat untuk tahan ditanam di dalam tanah tanpa perlu bahan tambahan sebagai pelindung. Namun, untuk instalasi kabel yang ditanam di bawah jalan raya, tetap diperlukan pipa PVC sebagai pelindung. Saya di sini akan menjelaskan tentang pipa PVC, polyvinyl chloride. Pengertian pipa PVC. Pipa PVC polyvinyl chloride adalah produk termoplastik yang pertama kali dipakai untuk saluran air, dan pipa PVC merupakan jenis pipa yang paling banyak digunakan hingga saat ini.
Pipa ini dibuat dari bahan baku berupa polivinil klorida yang juga bisa disebut dengan PVC. Material ini adalah salah satu produk polimer termoplastik pada urutan ketiga. Kelebihannya adalah memiliki harga murah serta mudah untuk dirangkai. Keuntungan penggunaan pipa PVC ini dibanding dengan pipa Union antara lain adalah bahan pipa PVC lebih ringan, mudah pengerjaannya, mudah dibengkokkan, dan yang lebih penting adalah pipa PVC sendiri adalah merupakan bahan isolasi sehingga dalam pemasangannya tidak akan mengakibatkan terjadinya hubungan pendek antara penghantar dengan pipa. Penggunaan pipa PVC sangat cocok untuk daerah lembab sebab tidak akan menimbulkan korosi. Namun demikian, pipa PVC mempunyai kelemahan yaitu tidak tahan digunakan pada suhu kerja di atas 600 Celcius. Fungsi pipa PVC. Pipa ini biasa digunakan untuk saluran air bersih maupun air kotor. Pipa PVC juga dapat digunakan untuk saluran berbagai bahan kimia berbahaya. Pipa PVC berfungsi sebagai lokasi kabel listrik ditempatkan. Pipa berfungsi sebagai pelindung kabel dari material bangunan seperti semen dan lain sebagainya, sehingga ketika kabel perlu ditarik, kabel tidak akan terkelupas karena terkena material semen dan tembok. Selain itu, pipa PVC berfungsi sebagai pelindung penghantaran dan sekaligus perapi instalasi. Cara kerja pipa. Untaian kabel dimasukkan ke dalam pipa sampai batas yang diinginkan, dan pipa ditanamkan ke tembok untuk jalur kabel di rumah maupun perkantoran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.